Shalom, perkenalkan nama saya Trisha Pangemanan, kelas A1, NIM 2214201188, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Tetapi di pihak lain dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih, mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.
Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang bersifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerumus dan digantikan sifat individualitis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, pembukaan UUD 1945, berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu. Pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofyan, Rektor UGM dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa 14 sampai 15 Agustus 2006 selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK
dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh amal. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisasi
menghendaki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asal kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan mengelola industri, perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.